Kemarin lalu Pak Presiden itu mencak-mencak marah-marah karena di Indonesia ada sekitar 2 juta orang yang kalau sakit berobatnya ke luar negeri dalam waktu 1 tahun terakhir. Marah-marah karena Pak Jokowi melihat uang yang tersedot keluar itu adalah 165 triliun. Artinya Indonesia itu kerugian 165 triliun per tahun hanya gara-gara ada orang yang sakit berobatnya malah ke luar negeri gitu. Padahal kata Pak Jokowi dan kata Pak Idi, itu dokter-dokter Indonesia itu sebenarnya sama baiknya dengan dokter-dokter Singapura, sama baiknya dengan dokter-dokter Malaysia. Kenapa kalau sakit malah berkunjungnya ke sana gitu. Nah, ternyata usut punya usut, banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa kalau kita berobatnya ke luar negeri, ke Malaysia khususnya atau Singapura, maka ongkosnya itu jauh lebih murah daripada berobat di dalam negeri gitu. Karena di luar negeri itu kalau kita sakit susah dikasih obat, sekalinya dikasih obat, obatnya murah. Dan dokter spesialis di sana juga nggak rewel, nggak neko-neko, nggak ngurus sana sini, pokoknya selesai jadi di situ saja. Sedangkan di Indonesia udah administrasinya ribet, bayarnya juga sangat-sangat mahal, dan lagi-lagi ketergantungan pada obat lagi gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Akhirnya ditemukanlah, sebenarnya bukan ditemukan, terindikasi kuat deh, ada suap dari perusahaan farmasi kepada dokter-dokter di Indonesia yang mengakibatkan pelayanan di rumah sakit di Indonesia plus dengan obatnya itu 50% lebih mahal daripada seharusnya. Karena apa ya? Karena ada suap tadi. Jadi sales-sales dari perusahaan farmasi itu datang ke dokter, kemudian menyuap mereka agar menggunakan obat yang dimaksud. Dan karena ada suap di situ, ada uang yang di balik meja itu, maka harga perawatan dan harga obat membumbung tinggi. Yang ya ceritanya seperti itu. Dan itu sudah saya sampaikan di episode yang ini. Basicnya adalah data-data yang dikumpulkan oleh majalah Tempo tahun 2015. Nah, ini menurut Baraya, masalahnya itu apa? Kerugian negara di Indonesia itu masalahnya apa? Masalahnya sistem kah? Bukan, ini bukan masalah sistem. Ini masalah sumber daya manusia Indonesia yang tidak jujur. Dan siapa yang dirugikan dalam hal ini? Negara, karena setiap tahun kehilangan duit 165 triliun rupiah. Yang merugikan berikutnya siapa? Pasien, karena pasien itu seharusnya mendapatkan pengobatan yang murah, dia malah mendapatkan pengobatan yang mahal dan beribet. Kemudian siapa lagi yang dirugikan? Dokter dan rumah sakit di Indonesia, gara-gara mereka kehilangan kepercayaan. Dan kalau misalkan rakyat Indonesia punya kesempatan untuk keluar negeri, mereka akan memutuskan untuk keluar negeri daripada di dalam negeri, karena keluar negeri sekalian pelesiran, bahkan berobatnya jauh lebih murah gitu kan. Dan siapa lagi yang dirugikan? Perusahaan farmasi, karena perusahaan farmasi akhirnya kehilangan citra baik mereka, dan mereka sebenarnya jelas tidak mungkin bisa berkompetisi di luar negeri, hanya bisa berkompetisi di dalam negeri karena di dalam negeri sudah ada suap-suapan. Artinya apa? Artinya dalam hal ini semua orang dirugikan. Gara-gara siapa? Gara-gara SDM di Indonesia itu tidak jujur dan tidak berkompeten. Ini bukan terkait dengan sistem, ini masalah sumber daya manusia Indonesia yang rusak, yang moralnya rusak, yang intelektualnya jeblok.